Nabila Fadila Ranti dengan NPM 22120111074, mata kuliah Pemerintah Daerah dengan dosen pengampu Bapak Ade Arif Firmansyah. Saya di sini akan membahas terkait peraturan daerah, khususnya peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 1 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2023 sampai 2043 loh. Nah, oke, kita langsung aja nih bahas beberapa poin yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, apa sih urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah itu tersebut? Yang kedua, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan sih bagi daerah itu sendiri? Yang ketiga, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut? Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sama seperti daerah Kabupaten Pringsewu. Langsung aja nih, kita bahas yang poin pertama ya. Nah, poin pertama nih, apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Urgensi peraturan daerah ini mewujudkan untuk penataan ruang wilayah kabupaten dan juga perencanaan ini juga bertujuan untuk mewujudkan kabupaten sebagai pusat pengembangan perekonomian wilayah maju dan berwawasan lingkungan dengan sektor basis pertanian yang didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya saing. Selanjutnya, perencanaan tata ruang ini juga mempermudah pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Yang kita sama-sama tahu ya, bahwa desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan kepada pemerintahan bawahnya atau daerah otonom dalam kerangka kesatuan. Jadi perencanaan tata ruang yang sudah diatur dalam peraturan ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah otonom di bawahnya untuk melaksanakan perencanaan yang sudah diatur sesuai dengan pasal 1 angka 14, yaitu intinya perencanaan tata ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang selanjutnya, perencanaan ruang ini dijelaskan dalam pasal berikutnya. Nah, perencanaan tata ruangnya juga diatur loh dalam pasal 3 dan pasal 4. Ada pun beberapa urgensinya, yaitu yang pertama, memberikan acuan perencanaan pembangunan. Nah, peraturan daerah ini juga acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Pringsewu itu sendiri. Yang kedua, memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah dengan daerah tersebut. Dengan demikian, daerah itu terhindar dari tumpang tindih dan tidak sesuai dengan potensi serta kebutuhan daerah. Nah, yang kedua juga itu mendorong pemanfaatan ruang yang efisien dan efektif. Peraturan daerah ini sendiri juga mengatur tentang zonasi penggunaan lahan, sehingga memastikan bahwa setiap ruang di Kabupaten Pringsewu itu dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan yang sesuai dengan peruntukannya. Hal ini meminimalisir alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan mendorong pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Nah, peraturan daerah ini juga mengatur tentang kepadatan bangunan dan infrastruktur, sehingga menciptakan tata ruang yang sehat, aman, nyaman, dan baik untuk masyarakat Pringsewu, guys. Nah, pelaksanaan desentralisasi, peraturan daerah ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola ruang di wilayahnya. Sejalan dengan prinsip desentralisasi yang memberikan otonomi daerah kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan itu masing-masing, guys. Nah, pemerintah daerah juga leluasa loh, guys, dalam merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayahnya terkait dengan tata ruang. Selanjutnya juga ada loh pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, peraturan ini juga menjadi daya tarik gitu. Bisa menjadi daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di daerah Kabupaten Pringsewu, karena kan investor merasa aman, nyaman ketika berinvestasi di Pringsewu karena memiliki tata ruang yang rapi, tata ruang yang aman dan nyaman, sehingga menciptakan perekonomian yang semakin meningkat, terus kualitas hidup masyarakat juga meningkat, membuka lapangan pekerjaan tentunya bagi masyarakat di Pringsewu. Selanjutnya juga kita kan dapat menyediakan ruang yang layak untuk hunian, tempat usaha, fasilitas publik, dan infrastruktur lainnya. Nah, itu untuk poin yang pertama, guys. Selanjutnya kita akan lanjut ke poin yang kedua. Oke, selanjutnya poin yang kedua, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah lah itu sendiri? Nah, secara filosofis, membangun keteraturan dan keadilan, peraturan daerah ini juga merupakan cerminan loh dari Pancasila, khususnya sila kelima yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penataan ruang yang teratur dan merata akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir konflik terkait pemanfaatan ruang. Nah, selanjutnya juga tuh ada mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Nah,
Peraturan daerah ini juga sejalan dengan yang namanya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Nah, penataan ruang ini juga tepat akan memandu pembangunan yang bertanggung jawab dan maksudnya ramah lingkungan. Yang ketiga, ada menjaga identitas dan budaya lokal. Perda ini juga dapat menjadi alat untuk melindungi, melestarikan identitas dan budaya lokal Pring Sewu. Nah, selanjutnya juga itu ada yang namanya peraturan ini juga tidak menghilangkan loh nilai-nilai dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada secara tinjauan secara sosiologis, yaitu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah ini juga harus mengakomodir loh kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam penataan ruang yang ideal harus memperhatikan aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, dan pelayanan publik yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Peraturan daerah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pring Sewu. Penataan ruang yang baik dapat menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi penduduk, serta mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Yang ketiga, ada memperkuat kohesi sosial. Peraturan daerah ini dapat menjadi sarana untuk kohesi sosial di Pring Sewu. Penataan ruang yang kondusif mendorong aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah, serta meminimalisir kesenjangan sosial. Nah, yang ketiga itu ada secara yuridis, guys. Landasan peraturan daerah ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Peraturan daerah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat perundang-undangan dan mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah itu sendiri. Terus ada kepastian hukum. Peraturan daerah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan ruang, kejelasan aturan dan regulasi terkait penataan ruang yang akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang ketiga, ada pengawasan dan penegakan hukum. Peraturan daerah ini juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang akan memastikan bahwa peraturan daerah ini dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, jadi itu cukup banyak ya guys, maksud aku tuh kayak banyak banget ternyata, kayak secara filosofis, secara sosiologis, secara yuridis. Dan peraturan ini juga tidak menghilangkan loh itu namanya nilai-nilai adat istiadat, atau maksudnya ada nilai-nilai daerah dari daerah Kabupaten Pring Sewu itu sendiri. Jadi itu malah semakin membuat Kabupaten Pring Sewu ini semakin baik akan tata ruangnya, kayak misalnya di tempat lebih terarah dan lebih dilihat lebih enak, lebih nyaman, buat nyaman guys, gitu. Nah, kalau misalnya kayak dilihat dari penegakan hukumnya juga kan ada sanksi tuh ya, kalau misalnya kita melanggar tata ruang itu sendiri. Peraturan ini sendiri ada sanksinya yang akan ditegakkan oleh penegak hukum, bahwa kita tidak boleh melanggar peraturan ini sendiri guys. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah Kabupaten Pring Sewu? Peraturan daerah Kabupaten Pring Sewu nomor 1 tahun 2023 tentang perencanaan tata ruang memuat berbagai aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Nah, contohnya nih, yang pertama nih ya, penetapan kawasan strategis. Nah, itu ada di pasal 11, menetapkan kawasan strategis seperti kawasan lindung, kawasan budidaya, terus ada kawasan juga pemukiman, ada kawasan industri, dan juga kawasan perkantoran. Penetapan bahwa kawasan ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang dan yang optimal dan sesuai dengan potensinya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri guys. Selanjutnya ada pasal 12 yang mengatur persyaratan dan prosedur peninjauan dan penetapan kawasan strategis. Nah, hal ini juga penting loh untuk memastikan bahwa penetapan kawasan strategis dilakukan secara berkala dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah itu sendiri. Nah, selanjutnya pemanfaatan ruang. Itu ada di pasal 17 mengatur tentang pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di setiap kawasan. Hal ini penting untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat meminimalisir namanya konflik dan kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, diatur juga dalam pasal 18 menetapkan indeks keterbangunan atau IKB dan koefisien dasar bangunan. Untuk setiap kawasan, IKB dan KDB merupakan indikator yang digunakan untuk mengatur kepadatan dan ketinggian bangunan, sehingga dapat memastikan adanya ketersediaan berbagai kebutuhan masyarakat.
Nah, yang ketiga, ada penyelenggaraan sarana dan prasarana. Nah, itu ada di dalam pasal 22 mewajibkan penyediaan PSU yang memadai di setiap kawasan. PSU ini meliputi infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan air, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan itu tuh harus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada di pasal 23 mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pihak swasta dalam penyediaan PSU itu sendiri. Nah, hal ini penting loh guys untuk memastikan bahwa penyediaan PSU dilakukan secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya ada yang keempat, itu pengendalian tata kawasan terbangunan. Nah, pasal 24 ini pengendalian perkawasan termasuk pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang, terus menjaga dan estetika kawasan, serta memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pasal 25 juga tuh ada tentang penetapan sanksi bagi pelanggar ketentuan ini, dan sanksi yang tegas akan mendorong kepatuhan terhadap aturan dan memastikan tercapainya tujuan penataan ruang. Nah, yang kelima, itu ada namanya pemberdayaan masyarakat, pasal 52, mewajibkan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan tata ruang ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tata ruang ini menciptakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nah, diatur juga dalam pasal 53, yaitu mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan tata ruang. Mekanisme ini dapat berupa sosialisasi konsultasi publik dan pembentukan forum-forum diskusi. Nah, ketiga sekarang yaitu aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah Pringsewu itu sendiri. Peraturan daerah Pringsewu atau Perda Pringsewu nomor 1 tahun 2023 tentang perencanaan tata ruang RTRW memuat berbagai aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah itu sendiri. Nah, ada beberapa berikut nih beberapa contohnya. Yang pertama, ada penetapan kawasan strategis. Itu sesuai dengan pasal 11 yang menetapkan kawasan strategis seperti kawasan lindung, kawasan budidaya, ada juga kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan perkantoran. Nah, penetapan kawasan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang yang optimal dan sesuai dengan peraturan itu sendiri dan sesuai dengan potensinya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan yang namanya itu kesejahteraan masyarakat. Nah, kan tadi pasal 11, selanjutnya ada di pasal 12 yang mengatur tentang persyaratan dan prosedur peninjauan dan penetapan kawasan strategis. Nah, hal ini juga penting loh untuk memastikan bahwa penetapan kawasan strategis dilakukan secara berkala dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah Pringsewu itu sendiri. Nah, contoh yang kedua, itu ada pengaturan pemanfaatan ruang. Itu ada di pasal 17 yang mengatur jenis pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di setiap kawasan. Nah, hal ini juga penting loh untuk mencegah adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi, tidak sesuai dengan yang kegunaannya lah. Nah, sehingga itu tuh juga dapat meminimalisir namanya konflik dan kerusakan lingkungan di daerah Pringsewu. Selanjutnya ada di pasal 18 yang menetapkan indeks keterbangunan atau IKB dan koefisien dasar bangunan atau KDB untuk setiap kawasan. Nah, IKB dan KDB ini merupakan indikator yang cukup penting untuk mengatur kepadatan dan ketinggian bangunan, sehingga dapat memastikan ketersediaan ruang yang memadai bagi kebutuhan dan bagi berbagai kebutuhan masyarakat. Nah, contoh yang ketiga, ada penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU. Nah, di sini juga diatur dalam pasal 22 yang mewajibkan penyediaan PSU yang memadai di setiap kawasan. PSU ini juga meliputi infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Nah, penyediaan PSU yang memadai akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan juga kualitas hidup kesejahteraan masyarakat Pringsewu itu sendiri. Selanjutnya ada di pasal 23, yaitu mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pihak swasta dalam penyediaan PSU itu sendiri. Hal ini juga cukup penting untuk memastikan bahwa penyediaan PSU dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, contoh yang keempat, itu ada pengendalian dan penataan kawasan terbangun. Nah, apa sih itu? Itu diatur dalam pasal 24 yang mengatur tentang pengendalian dan penataan kawasan terbangun, termasuk pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini juga penting untuk menjaga ketertiban dan estetika kawasan, serta juga memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat itu penting loh. Nah, diatur juga dalam pasal 25 menetapkan sanksi bagi pelanggar ketentuan ini. Nah, sanksi yang tegas akan mendorong kepatuhan terhadap aturan dan memastikan bahwa tercapainya tujuan penataan ruang di Pringsewu ini.
Nah, contoh yang kelima itu ada namanya pemberdayaan masyarakat. Nah, pasal 20. Nah, ini diatur dalam pasal 52, mewajibkan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang ini. Dan hal ini juga penting untuk memastikan bahwa rencana tata ruang ini mencerminkan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu tertuang kan guys. Nah, ada di pasal 53 juga itu mengatur tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang. Mekanisme ini juga dapat berupa sosialisasi, konsultasi publik, dan pembentukan forum-forum diskusi. Nah, itu guys untuk poin nomor 3. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke poin nomor 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang keempat, menjelaskan mengapa daerah lain itu perlu membuat peraturan yang sama seperti peraturan Periksa ini. Yang pertama, untuk melestarikan lingkungan hidup, peraturan daerah ini juga mengatur tentang kawasan lindung, membatasi eksploitasi sumber daya alam, dan mempromosikan pembangunan hijau. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Peraturan daerah ini juga mengalokasikan ruang untuk pemukiman yang layak, infrastruktur publik, dan ruang terbuka hijau, serta mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, itu ada mendukung pertumbuhan ekonomi. Peraturan daerah ini menetapkan kawasan industri, komersial, dan pariwisata yang kondusif untuk investasi dan kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada namanya sosialisasi dan konsultasi publik. Nah, masyarakat dilibatkan dalam memahami peraturan ini dan memberikan masukan agar dapat memberikan masukan. Nah, selanjutnya ada pembentukan forum-forum diskusi. Nah, masyarakat ini akan diajak untuk berdialog dan bermusyawarah untuk merumuskan solusi bersama terkait isu-isu tata ruang. Nah, selanjutnya juga ada penyelenggaraan dengar pendapat. Nah, masyarakat ini dapat menyampaikan aspirasi dan keluhannya secara langsung kepada pemangku adat atau pemangku kepentingan. Jadi kepada pemerintah lah ya. Selanjutnya ada sanksi yang jelas pelanggar tata ruang. Nah, ini juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin. Pengawasan yang ketat, pemerintah daerah melakukan pengawasan berkala terhadap pemanfaatan ruang ini sendiri dan menindak tegas pelanggaran yang ditemukan. Selanjutnya ada sistem pengaduan masyarakat dapat melaporkan pelanggaran ruang tata ruang ini kepada pihak berwenang ataupun ya pihak-pihak yang ikut serta terlibat lah. Selanjutnya ada peninjauan berkala, dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa relevansinya dengan perkembangan terkini. Jadi tetap update ya guys. Selanjutnya ada mekanisme penyesuaian terhadap mekanisme formal untuk mengubah ruang tata ruang ini jika diperlukan, dengan menetapkan dan dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini juga tuh ada namanya kesimpulan. Selanjutnya ada yang namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini juga peraturan daerah Periksa ini nomor 1 tahun 2023 tentang perencanaan tata ruang merupakan instrumen penting bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Kabupaten Pringsewu. Peraturan daerah ini juga memberikan acuan yang jelas bagi perencanaan pembangunan, mendorong yang namanya pemanfaatan ruang yang efisien dan efektif. Selanjutnya juga memperkuat pelaksanaan desentralisasi, mendukung yang namanya pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pringsewu guys. Nah, selanjutnya, perlu diingat juga nih guys bahwa peraturan daerah ini juga harus diimplementasikan secara konsisten dan efektif agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi nggak boleh setengah-setengah, harus secara konsisten. Nah, peraturan daerah ini juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah ini dan melibatkan mereka terhadap penyusunan, proses, dan pelaksanaan kebijakan tata ruang. Jadi agar tidak ada miskomunikasi antara masyarakat dengan penegak hukum atau pemerintah itu sendiri. Jadi adanya regulasi yang pas, hubungan komunikasi yang baik, dan selanjutnya itu akan menciptakan masyarakat yang tentram, aman, damai, dan tata ruang yang nyaman, aman. Nah, itu guys, itu memberikan dampak baik untuk pemerintahan di Kabupaten Pringsewu. Nah, itu dulu guys yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dapat ditambah dengan materi-materi yang lain, atau ya materi ini belum cukup lengkap dan dapat ditambahkan lagi. Jadi sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.